Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wa usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Waqad qala ta'ala fi kitabihil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa Ikhwan fillah rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini mari kita berdoa kepada Allah, diberikan kita, keluarga kita, anak istri kita, orang tua kita, kaum muslimin di dunia wal akhirah. Selanjutnya kami wasiatkan buat diri kami juga buat semuanya, marilah kita tingkatkan. Ada satu perkataan yang sangat bagus. Perkataan ini dari seorang sahabat namanya Abu Dar yang bunyinya kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamisa fatahlik. Ya, ini perkataan Abu Darda. Terdapat di dalam kitab Jami'ul Bayan, Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadl. Ya, buku yang cukup dikenal. Kita pada kajian terdahulu sudah sampai kepada satu kesimpulan. Masodirul haq, sumber kebenaran itu minimal ada 3. Walaupun ada ulama mengatakan ada 4. Yang pertama Al-Quran. Sumber kebenaran itu apa? Sumber daripadanya kita bisa mengambil kebenaran. Kebenaran tidak akan pernah kita bisa dapatkan kecuali dari sumbernya. Ada ulama yang mengatakan sumber itu 3, ada juga mengatakan 4. Oke, kita ambil 4 saja ya, supaya lebih banyak. Yang pertama Al-Quran. Anda kalau ingin mencari kebenaran, dekati Al-Quran. Ya. Dekati Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 43 ayat 43, surat Az-Zukhruf ayat 43. Fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Kau mau lurus, mau mendapat ridho Allah, bahagia dunia, masuk surga, mendapatkan kasih sayang rahmat Allah atau rahmat Allah, kalian berada di jalan yang lurus, mau, caranya cuma satu, al-istimsak bil Quran, berpegang teguh. Dan ingat, berpegang teguh kepada Al-Quran itu pintu gerbangnya adalah membaca Al-Quran. Membaca, memahami, memikirkan, merenungkan. Akhirnya titik finalnya paling tinggi mengambil pelajaran. Tadabbur, mengambil pelajaran dari Allah. Ini yang pertama, yang kemarin, yang kedua kita sudah sampai kepada kesimpulan kemarin, sumber kebenaran yang kedua adalah sunnah, perkataan atau perbuatan yang bisa kita dapatkan dari hadis-hadis perkataan. Sunnah. Banyak. Ya. Nanti kita akan bahas sunnah. Ini ingat, pada kajian terdahulu kita sudah sepakat.
bahwa Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai banyak keistimewaan. 5 diantaranya dijelaskan oleh Allah dalam surat At-Tur ayat 2 sampai 5. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuhani. Rasulullah itu pasti lurus, tidak akan sesat. Yang kedua, pasti benar, tidak akan salah. Yang ketiga, yang keluar dari mulutnya bukan hawa nafsu, bukan otak-atik otak. Yang keempat, yang keluar dari mulutnya adalah hadis Nabi. Yang keluar dari mulutnya adalah wahyu Allah. Jadi menurut ulama, wahyu Allah itu ada 2. Yang pertama Al-Quran langsung dari Allah. Yang kedua lewat Nabi, yaitu sunnah perkataan Nabi. Yang kelima, guru dari Rasulullah itu adalah malaikat yang istimewa. Malaikat Jibril. Yang keluar dari mulut Jibril, semuanya dari Allah. Nah, yang ketiga, masadirul haq, sumber kebenaran adalah perkataan ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama terdahulu, atau kesepakatan mereka. Atau bisa juga kita gunakan istilah lain, tapi hakikatnya adalah perkataan daripada ulama-ulama lurus, para sahabat, para tabi'in, menerjemahkan Al-Quran dan Al-Quran. Kalian tidak akan pernah bisa mendapatkan kebenaran kecuali mengambil dari sumber-sumber ini. Yang keempat, tambahan, ya al-aqlu as-sahih, akal yang sehat. Tentu para ulama sepakat akal yang sehat adalah tidak bertolak belakang pada akal. Justru menguatkan akal. Ya. Maka iman fitin rahimakumullah. Nah, pada kesempatan kali ini kami sampaikan salah satu daripada kebenaran dari sumber kebenaran dari perkataan para sahabat. Kebetulan yang berkata ini Abu Darda. Apa kata Abu Darda? Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamis fatahdir. Ada 4 pilihan di antara kalian yang harus kalian ambil. 4 pilihan. Dan jangan mengambil pilihan yang kelima. 4 itu apa? 4 itu apa? Pertama, kalian harus menjadi orang yang berilmu. Orang yang belajar. Belajar kebenaran. Kemudian menjelaskan, mengajarkan kepada orang. Ini yang paling penting. Jadilah kau alim. Orang yang memahami kebenaran. Alim. Yang kedua, kalau kalian tidak mampu, ada pilihan yang kedua. Bagus, bagus. Bagus. Derajatnya di bawah. Apa itu? Muta'alim. Orang yang belajar. Dia bukan orang yang berilmu, tapi dia punya semangat yang besar untuk mempelajari. Kalau berhasil, dia jadi alim. Kalau tidak, ya belajar terus. Dia kerahkan seluruh potensinya untuk dia hafalkan, dia pelajari, dia ajarkan pada orang lain. Nomor 2. Kalau tidak mampu, Ustaz, ada pilihan yang ketiga. Apa itu? Mustami'. Orang yang selalu mendengar ilmu yang disampaikan oleh orang yang berilmu atau ilmu yang dipelajari oleh mereka yang mempelajari ilmu. Muta'alim. Ya, kalau mau diumpamakan sekarang yang orang yang hadir di pengajian. Pengajian datang. Memang beda antara mustami'an dengan muta'aliman. Kalau muta'aliman ini belajar serius, mencatat, menghafalkan, mempelajari, mengerahkan potensi. Kalau ini mendengar. Mendengar. Dia letakkan ilmu pada tempat yang tepat. Dia selalu mendengar. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, "Fasama aslul iman alladzi bana alaih." Mendengar itu dasar dari keimanan. Di atas mendengar itulah iman dibangun. Ustaz, kalau kami tidak mampu kelompok yang ketiga, adakah
pilihan yang selanjutnya. Yang keempat ada. Bagus, bagus. Apa itu? Muhibban. Orang yang mencintai ulama, mencintai orang yang belajar, mencintai ilmu, mencintai majelis taklim. Dan kecintaannya terhadap ilmu itu membawa dia untuk bersimpati, menolong, membantu segala proses pembelajarannya. Jadi Ustadz pilihannya apa? Kata Abu Darda, salah satu di antara empat. Yang pertama paling bagus, alim. Orang yang mengetahui lewat proses belajar. Yang kedua, dia selalu belajar. Yang ketiga, pokoknya kalau ada ilmu dia mendengar. Walaupun mendengarnya agak pasif, ya tidak seperti orang yang belajar. Dia mendengar dan dia letakkan ilmu di tempat yang benar. Yang ketiga, muhibban. Itu orang yang mencintai ilmu, mencintai majelis taklim, mempelajari, mencintai ulama, dan mencintai orang yang belajar. Nah, apa kata Abu Darda? Wala takunil khamis. Matahari. Jangan kau menjadi pilihan yang kelima. Apa itu? Ya selain empat itu. Fatahlik. Maka kau akan binasa. Binasa menurut ulama itu sesat hidupmu. Mengambil pilihan yang kelima. Sesat. Tidak mau jadi ahli. Tidak mau belajar. Tidak mau mendengar ilmu. Tidak mau mendekati majelis taklim. Tidak simpati kepada proses pembelajaran. Sesat. Maka ya rahimakumullah, ini perkataan Abu Darda. Mauquf dia. Tidak sampai ke Nabi. Ini asar. Perkataan sahabat. Bagus, bagus. Maka nasihat saya, pilihlah sesuatu yang pertama, kalau bisa maksimal, ya pilih yang terbaik. Kalau tidak bisa, sesuai dengan kamu. Mungkin itu sebagai mukadimah. Maka sekali lagi saya wasiatkan pada diri saya juga buat semuanya. Marilah kita tingkat. Kenapa saya ini mengajar, menyampaikan materi kepada Anda? Saya berusaha untuk belajar. Dan dengan menyampaikan ilmu itu masuk di kepala saya. Mudah-mudahan Allah menjadikan saya sebagai orang alim. Mudah-mudahan. Dan selalu saya berdoa kepada Allah. Begitu juga Anda. Kalau Anda belajar, Ustaz, saya belajar, bagus. Kalau tidak mampu, ya jadi loyal tengah. Kalau tidak mampu, mencintai. Di antaranya nge-share materi-materi kepada orang lain. Bagus. Supaya kita tidak menjadi akan. Nah, itu sebagai bukan. Kemudian selanjutnya pada kesempatan kali ini kami juga akan menyampaikan salah satu daripada sumber kebaikan, yaitu sunnah Nabi, perkataan. Ya, dari satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Ya. Abdullah bin Umar ini anak Umar bin Khattab. Dari Sunan At-Tirmidzi, dan hadis ini sahih. Hadis ini adalah hasan. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Qayyis mandana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Wala ajizu manittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Masya Allah. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan Rasulullah disampaikan kepada kita oleh Abdullah bin Umar. Dicatat oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Dan menurut beliau hadis ini hasan, bagus. Apa artinya? Saya ulangi lagi. Al-Qayyis mandana nafsahu wa alima lima ba'da. Wal ajizu manittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amali. Rasulullah mengatakan manusia itu terbagi menjadi dua golongan. Muslim itu ada dua golongan. Hamba Allah itu ada dua golongan. Ustadz, Muslim itu ada dua. Nah,
Hamba Allah itu ada dua. Yang pertama, Al-Qayyis. Orang yang cerdas. Tentu yang dimaksud Rasulullah cerdas itu bukan yang pintar matematika, ahli komputer. Bukan. Cerdas itu yang memahami hakikat kehidupan. Dia tahu dia hidup di dunia itu untuk apa. Di dunia ini ada apa. Nanti setelah hidup itu ada apa. Siapa yang menciptakan dia. Hakikat kehidupan. Al-Qayyis. Orang yang memahami hakikat kehidupan. Walaupun tidak bisa matematika. Tidak bisa main komputer. Orang. Pilihan yang kedua adalah orang yang ala-ajis. Ya, ala-ajis. Ajis itu sebenarnya artinya adalah lemah. Ya, tidak kuat. Tapi dalam hubungan dengan hadis ini lebih tepat kami artikan lemah akalnya. Karena dia menjadi lawan daripada kayis. Kalau kayis kan cerdas. Ala-ajis lemah akal. Maksudnya apa? Bukan orang yang tidak bisa matematika. Tidak, lemah akal itu tidak memahami hakikat. Profesor S2, S1, S3, 6. Tapi tidak memahami hakikat itu. Namanya ala-ajis. Orang yang lemah. Lemah akal. Jadi dua. Jadi Rasulullah membagi manusia menjadi. Membagi kaum muslimin menjadi. Yang pertama kayis. Ustadz, mana pilihan yang paling bagus? Yang pertama kayis. Memahami hakikat. Ini hakikat kehidupan itu apa, Ustadz? Saya tidak akan sampaikan pada kesempatan kali. Insya Allah pada kajian yang akan datang. Karena saya kurang sehat. Ini saya sampaikan salah satu hakikat kehidupan. Ya. Memahami hakikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 64. Yang bunyinya, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ wa inna darul akhirati lahiyal hayawan wa inna darul akhirata lahiyal hayawan lau kanu ya. Apa kata Allah? Seandainya kalian mengetahui hakikat kehidupan, Masya Allah, kalian bagus. Apa itu hakikat kehidupan? Nih, salah satunya loh ini, hakikat kehidupan banyak. Insya Allah pada kajian yang akan datang kita akan bahas. Salah satunya, dunia ini adalah lahwun wala. Lahwun itu apa sih? Hendak. Hendak. Yang kedua lain. Permainan. Akan berakhir. Tidak ada mana. Kehidupan yang penuh dengan senda gurau dan adapun akhirat kata Allah, lahiyal hayawan. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang istimewa. Kehidupan yang kekal. Dunia sementara hanya senda gurau permainan. Melelahkan. Dan membuat kita terlena. Membuat kita terlena dan lelah. Ini Oke, saya kembalikan. Manusia terbagi dua. Yang pertama yang memahami hakikat kehidupan. Yang kedua tidak memahami hakikat kehidupan. Ciri orang yang memahami hakikat kehidupan, cirinya dua. Yang pertama, mandana nafsahu wa alima lima ba'da. Cirinya dia selalu mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan dirinya, menundukkan dirinya,
mengevaluasi diri. Dia menjadi tuan buat hawa nafsunya. Hawa nafsunya menjadi budak buat dia. Sehingga dia bisa kendalikan. Dia tunggangan, penunggang hawa nafsu sebagai binatang tunggangan. Bisa diarahkan ke kiri, ke kanan. Seperti kita bawa mobil. Dia bisa mengendalikan hawa. Yang kedua, wa alima lima ba wa amila lima ba'dal maut. Wa amila lima ba'dal maut. Setelah dia menundukkan hawa nafsunya, dia melakukan amal untuk apa? Untuk kepentingan kehidupan setelah mati. Untuk di alam kubur, untuk di akhirat. Untuk setelah dia mati. Ingat, pada kajian 2 pekan yang lalu sudah kami bilang. Ini ayat ini bagus sekali. Saya sarankan bapak-bapak, ibu-ibu untuk membaca berkali-kali sampai hafal ayatnya. Ya, kita gunakan cara Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini pernah dia sholat malam. Dari Isya, setelah Isya sampai subuh. Hanya mengulang 1 ayat saja. Supaya apa? Masuk ke dalam dada. Memang ada beberapa ayat di dalam Al-Quran dan jumlahnya banyak. Harus kita masukkan ke dalam dada kita. Nah, salah satunya yang sudah saya jelaskan 2 pekan yang lalu. Saya ulang kembali, ini penting. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumil hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailu wa min waraihim barzakhun ila yaum. Surat apa? Surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun. Ustaz, surat Al-Mu'minun itu surat yang keberapa? Nih, surat ke-20. Supaya ditancapkan Apa Ustaz, suaranya kurang jelas Ustaz. Wa min waraihim barzakhun ila yaumil. Ayat ini menjelaskan orang kalau sudah mati, sudah ada di alam kubur, barusan mati, sudah dikuburkan, sudah ada di akhirat, itu punya cita-cita, ambisi besar yang harus dia wujudkan. Kalau dia tidak bisa mewujudkan, dia akan susah, sedih, stres. Apa itu cita-citanya? Cuma 2. Ya Allah, cita-cita pertama, kembalikan aku hidup di dunia. Cita-cita yang kedua, beri kesempatan buat aku untuk melakukan amal soleh. La'alli a'malu solihan fima tarok. Diberi kesempatan untuk melakukan amal soleh dari amal-amal soleh yang aku lupakan, aku tinggalkan. Kata Allah, tidak bisa omong-omong doang, keinginan yang tidak akan bisa terpenuhi. Kenapa? Karena ada barzah yang memisahkan dia, dinding pemutus antara dia dengan kehidupan. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Berapa ratus tahun? Ribuan tahun. Hanya Allah yang tahu. Nah, maka orang yang cerdas, dia mengendalikan hawa nafsu. Supaya apa? Selama dia hidup, dia bisa melakukan satu amal untuk kepentingan pada saat barzakh itu dipasang oleh Allah.
pemutus dinding, pemutus pemisah kau dengan kehidupan. Dia sudah melakukan amal. Jadi tidak perlu bercita-cita untuk kembali hidup di dunia untuk melakukan amal soleh. Karena amalnya sudah dilakukan. Kenapa? Karena dia cerdas. Jadi orang yang cerdas, dia kendalikan hawa nafsu, kemudian dia beramal. Bisa berapa umur pun, 5 tahun, 10 tahun. Kalau kau mudahkan untuk beramal, kau cerdas. Yang kedua, tipe orang yang kedua adalah yang lemah akalnya. Al-adis. Cirinya apa? Cirinya. Yang pertama, manittaba'a nafsahu hawa. Manittaba'a nafsahu hawa. Yaitu orang-orang yang mengikuti hawa. Bukan mengendalikan, mengikuti. Tunduk kepada nafsu. Menjadi budak buat hawa nafsunya. Hawa nafsunya menjadi tuan buat dia. Dia dikendalikan oleh hawa nafsu. Musibah. Kenapa? Bodoh dia. Dia mengikuti hawa nafsu. Kemudian watamanna 'alallahil aman. Kemudian dia mempunyai angan-angan kosong. Apa angan-angannya? Semoga Allah memberikan segala kebaikannya kepada dia. Diampuni dosanya. Bukan roja loh. Roja dengan angan-angan beda. Roja itu punya harapan. Harapan itu intinya dia beramal. Kalau ini angan-angan. Tidak ada amal. Jangan khawatir. Nanti aku masuk surga. Nanti kau tak panggil ya. Tak undang kau ke surga. Aku minta sama Allah kau masuk surga. Angan-angan. Bukan roja. Kalau roja bagus. Bedanya roja berharapan dengan angan-angan itu. Kalau roja dibangun berdasarkan. Dia lakukan apa? Kalau angan-angan tidak ada amal. Justru dia mengikuti hawa. Ini orang yang. Maka Iman Fidillah. Ini khusus untuk malam ini saya bahas hadis perkataan Rasulullah. Dari Abdullah bin Umar. Salah satu daripada sahabat yang 5 besar perawi hadis terbanyak. Di antaranya beliau. Abu Hurairah, Abdullah bin Umar. Dan dia termasuk anak-anak muda di zaman Rasulullah yang menjadi ulama. Dan menjadi rujukan setelah Rasulullah meninggal. Abdullah bin Umar. Ada 4 Abdullah. Abadillah al-Arba'ah. Setelah para sahabat banyak yang meninggal, Rasulullah lama meninggal, 4 orang ini menjadi rujukan. Ya. Pertama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Abbas. Anaknya Abbas. Namanya Abdullah. 4 Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr. Kalau Abdullah bin Mas'ud tidak termasuk. Kenapa? Karena dia sudah duluan meninggal. Ini yang masih tersisa pada saat sahabat sudah mulai banyak meninggal. Jadi rujukan. Abdullah bin Abbas masuk. Dia berpandai juga, cuma meninggalnya lebih duluan daripada. Apa kata Rasulullah? Nih, saya ulangi lagi. Mudah-mudahan nanti bisa dicari ya. Ya, cari di Google apa hadis ini. Tulis saja Al-Qayyis. Al-Qayyis mandana nafsahu wa alima lima ba'dal. Wal ajizu manittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'alallahil aman. Orang yang cerdas. Dan ada orang yang bodoh. Ini orang kafir, bukan orang Islam. Loh, jangan bicara antara Islam. Ini Islam. Ada orang Islam yang pinter, cerdas, ada yang bodoh. Maksudnya apa? Satu memahami hakikat kehidupan, satu tidak memahami. Cirinya jelas. Yang memahami hakikat kehidupan punya 2 ciri. Dia kendalikan hawa nafsunya. Mandana nafsahu wa alima lima. Kemudian beramal untuk kepentingan kehidupan. Sehingga kalau sudah mati, tidak punya cita-cita untuk hidup dan beramal. Yang kedua, orang yang akalnya lemah. Cirinya apa? Manittaba'a hawahu, manittaba'a nafsahu hawa. Mengikuti hawa.
Yang kedua, wa tamanna 'alallahil bisa mendapatkan pahala yang besar. Tenang aja kita akan dapat pahala. Sebentar, Bung. Itu angan-angan. Maka yang fitnah. Insya Allah pada kajian yang akan datang kami akan sampaikan apa saja hakikat kehidupan yang harus kita. Kalau saya istilahkan dulu itu pada kajian terdahulu batu besar. Ini saya ulang kembali batu besar. Ya. Ini dengarkan. Ini sebagai mukadimah. Jadi besok tidak perlu saya ulangi lagi. Ada seorang ilmuwan yang bijaksana, seorang ulama ya, seorang tokoh yang bijaksana. Dia pernah pada satu waktu ingin menjelaskan satu persoalan di hadapan muridnya. Nah, cara dia supaya murid paham, dia ambil ember besar, tempat besar. Kemudian dia isi batu besar sampai penuh. Setelah itu dia bertanya kepada muridnya, murid, ember ini sudah penuh nggak? Kata murid sudah. Kata dia belum. Sudah, belum. Buktinya apa? Coba masukkan batu kecil. Bisa masuk. Ternyata di antara dua batu besar itu ada lubang celah. Batu kecil masuk. Sampai penuh-penuh. Setelah itu dia bertanya sama murid. Sudah penuh nggak ember ini? Sudah. Kata dia belum. Oh, sudah. Belum. Buktinya apa? Nih, aku masukkan kerikil bisa masuk. Ternyata di antara batu kecil itu ada lubang. Dia masukkan kerikil. Sampai penuh. Penuh. Setelah penuh dia bertanya kepada muridnya. Muridku, sudah penuh nggak ember? Sudah. Kata dia belum. Sudah. Belum. Buktinya aku masukkan pasir masih bisa masuk. Ternyata di antara dua batu kerikil ada lubang. Bisa dimasukkan pasir sampai penuh. Setelah penuh dia bertanya sama murid. Wis, sudah penuh. Sudah, kata murid. Kata dia belum. Buktinya aku masukkan air masih bisa. Ternyata di antara kerikil ada lubang. Dia masukkan air sampai. Setelah itu dia bertanya, sudah penuh? Sudah, kata dia. Sudah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Dengarkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ini pernah saya sampaikan dulu, saya ulang kembali. Ember, kalau yang pertama kali dimasukkan batu besar, maka batu kecil masuk. Kerikil bisa masuk. Pasir bisa masuk. Air bisa masuk. Caranya batu besar masuk. Pelajaran yang kedua. Kalau ember yang pertama kali kita masukkan pasir sampai penuh, ingat. Batu besar bisa masuk. Batu kecil tidak bisa masuk. Kerikil tidak bisa masuk. Kenapa? Karena sudah penuh dengan. Begitu juga wadah yang ada di dalam tubuh kita. Wadah informasi. Apa itu? Akal dan hati. Ini wadah. Itu kalau dimasukkan batu besar duluan, semua bisa masuk. Batu kecil masuk. Kerikil masuk. Pasir masuk. Tapi ingat, kalau sudah masuk pasir duluan, semuanya tidak bisa masuk. Batu besar tidak bisa masuk. Batu kecil tidak bisa masuk. Kerikil tidak bisa masuk. Batu besar itu apa? Memahami hakikat kehidupan. Harus dipahami. Nih, ingat, lihat dakwah Rasulullah. Dakwah pertama, hakikat kehidupan. Puncak hakikat kehidupan. La ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada yang ditaati, tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang diikuti, tidak ada yang menciptakan kita kecuali Allah. Ini salah satu makna. Di atas itu akan lahir hakikat-hakikat. Rasulullah dalam dakwanya itu pertama kali. Tapi sayang, banyak maaf. Justru banyak dakwah yang dilakukan di zaman sekarang yang penting-penting gak disampaikan. Kita sibuk dengan pasir. Sehingga sampai orang itu mati, tidak pernah masuk batu besar di tempat. Hakikatnya. Nah, orang Rasulullah mendidik para sahabat untuk menjadi kayis. Apa itu kayis? Cerdas. Dia tahu hakikat.
Apa salah satu hakikat kehidupan? Tadi sudah saya sampaikan. Ya. Di dalam surat Al-Ankabut, surat ke-29. Ya. Ayat ini, Masya Allah ini ya. Ayatnya 64. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ya. Eh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ayat 64. Ya. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa inna darul akhirata lahiyal hayawan lauka. Seandainya kau mengetahui hakikat kehidupan, dunia itu isinya laib, walahwun, lahwun, walaib. Sedang guyonan tok, dolanan tok, guyonan, dolanan. Kehidupan yang sebenarnya. Said Qutb di dalam kitab di Dilalil Quran, di dalam mukadimahnya, apa kata dia? Dengan Al-Quran, aku jadikan kacamata. Aku lihat manusia di dalam kehidupan ini seperti kebanyakan seperti anak kecil rebutan dolanan, rebutan kelereng, rebutan boneka, rebutan dakon, nah ya, rebutan HP. Nah, insya Allah pada kajian yang akan datang kami akan banyak maaf untuk kajian kali ini saya bataskan sampai suara setengah baru pulang dari luar kota perjalanan Magelang dan ke Surabaya, di Magelang di beberapa ya, kemudian isi wadaan di Pondok Al Islam di Lampung dan kembali lagi ke Surabaya, setelah itu ke Padang baru pulang dan ya, tidak cukup pada ini saya rasa pahami betul dua uh, yang kami ambil dari sumber. Yang pertama apa? Perkataan Abu Darda. Masodirul haq, yaitu perkataan Abu Darda. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamis fatahlik. Kau kalau mau hidupmu tidak binasa di dunia, tidak sesat, pilihan kau salah satu di antara empat. Yang kelima, tidak ada. Kalau mau nggak sesat, satu menjadi ulama, alim, orang ngerti agama. Ya belajar. Harus tahu Al-Quran, tahu hadis Nabi, tahu perkataan ulama, tahu masalah-masalah. Kalau tidak mau, muta'alliman, belajar untuk menjadi ulama. Alhamdulillah sekarang banyak anak-anak muda. Dauro-dauro mereka nulis, mereka hafalkan. Ayat-ayat mereka hafalkan. Makanya saya nasihatkan buat bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau ada kajian dicatat, direkam, dibuka lagi Al-Quran. Supaya kita naik pangkat menjadi muta'aliman. Kemudian dihafalkan. Diajar. Kalau yang pertama tadi alim. Selalu mempelajari dan mengajarkan kepada orang. Ini yang paling penting. Yang ketiga, pilihan yang ketiga mustami'an. Belajar. Mendengarlah. Kalau pengajian tidak mencatat dia, tapi dia mendengar. Mendengar dengan serius. Yang ketiga muhibban. Ya kalau ngaji, kadang dia, kadang datang, kadang. Tapi urusan pengajian, dia dukung. Dia hormati ilmu. Dia hormati ulama. Dia hormati santri-santri. Kalau kau tidak salah satu di antara apa, kau kan istimewa perkataan Abu Darda. Ya. Bukan hadis Nabi loh ini. Ini tidak marfu sampai kepada Nabi. Mauquf terputus sampai Abu Darda. Asar, namanya asar perkataan. Ada dalam kitab ya. Dibenarkan oleh beberapa ulama. Kemudian yang kedua hadis Nabi.
Ya, sudah saya pulang beberapa kali, nanti dipelajari. Mungkin itu yang bisa kami. Ustadz, kayes itu apa? Memahami hakikat. Memahami hakikat. Orang kalau memahami hakikat kehidupan, gaya hidupnya beda. Nih saya akan ceritakan, dengarkan. Ada satu tabiin, saya lupa. Dia ini pernah etikaf di Masjidil Haram. Etikafnya bukan saulan, setahun. Hakikat apa etikaf di Masjidil Haram. Itikaf itu ya masuk masjid, kemudian belajar di dalamnya, nggak keluar kecuali ada keperluan. Itikaf 1 tahun. Saya lupa namanya. Selama itikaf di Masjidil Haram, anehnya dia itu tidak melakukan 4 hal. Yang pertama, tidak banyak bicara, kecuali seperti itu. Orang lain itu ngobrol-ngobrol, buka HP, cerita tentang sepeda motor, mobil, Liga Inggris, politik, ya, dia enggak. Korupsi apa cerita macam-macam, dia enggak. Yang kedua, dia jarang tidur di malam. Aneh, ada orang itikaf sampai masjid geletak tidur. Jadi masjid tempat istirahat, bukan tempat belajar. Yang ketiga, kehebatan dia, selama dia itikaf 1 tahun di Masjidil Haram tidak pernah bersandar. Sendet, bersandar di masjid. Yang keempat, tidak pernah selonjor. Selonjor itu kakinya dia luruskan, duduk sambil selonjor, meluruskan kaki-kaki. Ditanya oleh teman-temannya, Syekh, ada 1 tahun di sini. Tidak pernah bicara kecuali seperlunya. Tidur malam dia sedikit sekali. Tidak pernah bersandar, sendet. Tidak pernah selonjor kakinya. Kok kuat? Kami itu sajam tuh tidak kuat. Kepingin bicara, kepingin tidur, kepingin bersandar. Apa kata dia? Nih, dengarkan. Ini orang yang memahami hakikat kehidupan. Apa kata dia? Alimallahu sidqa qalbi fa'ani ala saya ulangi lagi. Alimallahu sidqa batini fa'ani ala zahiri. Saya ulangi lagi. Alimallahu sidqa batini fa'ani ala zahiri. Allah mengetahui sidqa kejujuran, kebenaran, kejujuran batinku, maka Allah membantu aku di dalam urusan fisik dohir. Allah mengetahui kejujuran atau keimanan di dalam batinku, hatiku, maka Allah memperkuat jasadku atau alimallahu sidqa batin anjana. Kenapa bisa muncul orang itu? Kayes. Kenapa dia kayes? Memahami hakikat. Apa saja hakikat kehidupan, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan. Banyak maaf, saya agak sedikit. Ini cukup ya direnungkan. Dan saya sarankan, mudah-mudahan tim saya, dalam hal ini tim IT, bisa menulis perkataan daripada Abu Darda dan hadis Nabi ini di Zoom, ya, di WA kita, di WA pengajian Rutin Usman bin ditulis, di samping nanti ada rekamannya di YouTube juga ditulis, ya, supaya bisa disalin oleh bapak-bapak dan ibu. Ya, saya mohon tim bisa melakukan. Itu aja dari saya. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala
وعلى آل محمد يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك اللهم إنا نسألك حسن اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا اللهم انصر المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان اللهم انصر المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في بلدنا هذا اللهم اجعلنا منهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Sebelum saya akhiri, saya informasikan ada istri teman saya di Bekasi. Kemarin terlibat di tabrakan beruntun. Suaminya ada di dalam penjara. Sudah 20 tahun lebih dalam penjara. Istrinya itu naik motor ditabrak kendaraan. Bapaknya yang meninggal. Nah, dia ini sekarang masuk rumah sakit. Ada gigi otak kelihatan. Ya, tulang tengkoraknya itu patah, kemudian patahnya masuk ke dalam. Nah, doakan semoga dia ini menjadi. Dan nanti kalau ada ibu-ibu yang mau membantu, kami akan share pengumpulan donasi. Karena operasinya ditangani oleh Mercy, ya, satu lembaga dakwah yang ada di Indonesia ini yang konsentrasi untuk memberikan bantuan kepada kaum muslimin yang sedang berjuang yang ada di Indonesia maupun di luar. Ya, bisa dibantu nanti di konten. Nah, mari kita doakan, ya, mari kita doakan. Ya, dan juga suaminya yang hari ini masih mendekam di kebetulan teman namanya Ustadz Abbas atau Ustadz, ya, istrinya ada namanya. Mari kita doakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfiq. 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 Kita lanjutkan doanya juga ini kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sakit dan keluarganya juga termasuk semua, ya. Kita lanjutkan. Allahumma alhamdulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza shi'ta. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza shi'ta. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza shi'ta. Allahumma rabban nas adhibil ba'as isfi anta syafi la sifa illa sifa sifa la yughadiru safa. Allahumma rabban nas adhibil ba'as isfi anta syafi la sifa illa sifa sifa la yughadiru safa. Allahumma rabban nas adhibil ba'as isfi anta syafi la sifa illa sifa sifa la yughadiru safa. Allahumma rabban nas adhibil ba'as isfi anta syafi
لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم ارزقنا توبة نصوحا اللهم يا مقلب القلوب اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Saya rasa cukup. Selanjutnya saya serahkan kepada Roisul Jalasa.